Nah ini mantap nih, jadi sekarang kita harus dicek semua satu persatu. Dilarang membawa ini nih, sampo, pasta gigi, golok, kampak, musik box. Ini dia suasana pos 1 sepi. Ini weekend puasa. Ini mereka puasa, gila fisiknya luar biasa ini. Biasa di luar. Itu bukan tupai, kalau itu monyet. Ini tupai, itu monyet tuh. Hei, sampai Lawang Seketeng pos 5 Bayangan, pos Bayangan maksudnya. Ini langsung hujan. Dan di sini ada tenda ini. Jadi kita bisa berteduh di sini. Udah dibersihin sama tukang kebersihan. Yang ngatori namanya tukang sampah. Pendidikanmu tinggi, tapi adabmu rendah nih. Selamat pagi lur, kita sekarang ada di base camp Abah Anwar. Sekarang pukul ini sekalian saya start jam 6.43. Ini ketinggian belum muncul dan kita parkir di sini. Kita mau berangkat naik pelan-pelan. Itu gunung gedenya cukup cerah, semoga gak hujan. Oke, kita langsung pelan-pelan. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat dulur-dulur gunung yang beragama muslim. Pendakian kami yang kedua kali ini merupakan pendakian Gunung Gede via Putri saat bulan puasa. Nah, kira-kira bagaimana kondisi dan suasana jalur pendakiannya? Silahkan tonton video ini sampai selesai ya. 7 menit kita sampai di pos Simaksi, registrasi. Kita lapor dulu. Nah ini mantap nih, jadi sekarang kita harus dicek semua satu persatu. Dan di sini dilarang membawa ini nih, sampo, pasta gigi, golok, kampak, musik box. Wah ini nih kemarin sempat viral nih, flare ini, smoke bomb, petasan, tisu basah, miras nih, minuman keras, obat-obat terlarang nggak boleh. Mantap. Oke, setelah kita cek sekarang jam 6.58, jam 7 kurang 2 menit tuh ternyata ada pendaki juga. Suasana periksa Simaksi ada beberapa juga, mantap, banyak juga, lagi puasa juga. Ini suasananya cukup cerah dan kita mau jalan. Oke, kita jalan. Hah? Yang ini kanan. Oh, waktu itu naik ojek situ. Waktu itu naik ojek sini sama yang jalan tuh hampir sama. Karena naik ojek sana banyak turun terus dorong. Pendakian kali ini bisa dikatakan dadakan dan minim persiapan. Karena kami pikir pendakian Gunung Gede bakal ditutup selama bulan puasa. Tapi ternyata beberapa hari sebelum pendakian ini, kami mendapatkan info kalau pendakian Gunung Gede tetap buka. Alhasil, karena penasaran dengan kondisi dan suasana jalur pendakian Gunung Gede via Putri saat bulan puasa, akhirnya pada H-1 kami langsung menghubungi base camp Abah Anwar. Singkat cerita, Sabtu dini hari kami berangkat dari Bandung dan sampai di base camp Abah Anwar sekitar pukul 5:30 pagi. Kondisi base camp sendiri dalam keadaan tutup dan sepi karena puasa. Begitu juga dengan base camp lainnya. Dan akhirnya 31 menit jam 7:04, 0,8 kilo, 1666. Kita sampai di pos sampah. Lumayan pemanasan, lumayan juga nggak terlalu terik ini, mataharinya masih malu-malu, suasananya cukup sepi, tidak ada pendaki lain, tuh sampahnya banyak. Hari ini adalah hari Sabtu, biasanya jalur ini sangat ramai oleh para pendaki, tapi kali ini sangat sepi. Sempat bertemu pendaki lain saat di pos registrasi Simaksi, itu pun tidak banyak.
Beruntung cuaca pagi ini cukup cerah. Hamparan sawah dan ladang warga terlihat indah di sepanjang jalur pendakian dari pos sampah menuju pos Tanah Merah. Nah, ini kemarin kita sampai di sini ojeknya. Karena nggak kuat, harusnya kan di atas ojek. Kemarin kita sampai sini. Ini jam setengah 8. 45 menit nih sampai sini dari base camp. Dan dari sini memang jalannya mulai ambiar ini. Waktu itu motornya kan motor biasa, bukan motor trail, bukan motor trabas. Kalau di sini motor yang buat ke kebun itu bukan. Nah, ini jalannya lagi. Jadi ya. Kemarin juga naik ojek juga malah banyak turun dan dorong, malah lebih capek. Mahal lagi. Dan ini ada sungai. Ini tuh kalau nggak salah air terakhir ya. Di atas sudah nggak ada sumber air kecuali di Surya Kencana. Dan di sini ada ojek pendakian juga, cuman nggak ngerti ini pendakian yang mana. Maksudnya ini nanti soalnya di atas masih ada itu Tanah Merah. Pos ojek. Kita masih naik. Ini jalannya agak nanjak, tipis-tipis. Dari base camp menuju pos ojek Tanah Merah, jalurnya cukup terbuka. Itu sebab untuk menghindari teriknya matahari, sebaiknya pendakian dimulai sepagi mungkin, agar tidak kena panas yang membuat tenaga lebih cepat terkuras. Dan akhirnya 58 menit 1,5 kilo, jam 7:42, ketinggian 1740. Kita sampai di Tanah Merah ojek ini. Nah, ini harusnya ojeknya sampai sini. Ini pos ojek. Dan kita udah sampai di batas hutan atau pintu rimba. Nah, sini lumayan udah nggak terik. Tapi di sana masih ada pos ojek juga satu lagi di depan. Ini suasananya seperti ini, cukup sepi karena ini pas bulan puasa, jadi warung nggak ada yang jualan sejauh ini. Kita ini udah sejam pas, kita istirahat sebentar aja dan kita lanjut lagi. Kelamaan ngantuk, iya bener. Tadi bangun setengah 3 ya, nah 3. Siap-siap ya, tetap aja berangkat dari rumah jam setengah 4. Dan akhirnya sampai di pos ojek juga TNGP. Sejam 4 menit 1,7 kilo 1759 mdpl. Kita sampai di ini pos ojek juga di atas Tanah Merah. Itu ada warung tapi tutup. Nah, ini ketemu duo pendaki nih, warrior gunung. Dari mana, Kang? Dari Banyumas, Pak. Hah? Banyumas. Wah, Banyumas. Ngapak. Tonggo lah, aku Temanggung. Oke lur, kita jalan lagi sejam 10 ini. Kita istirahat sebentar dan kita lanjut lagi. Tadi ketemu sama pendaki dari Banyumas, Tanggane. Cuman dia stay di Cikarang. Dan kita mulai pelan-pelan sengklik-sengklik. Pos ojek Tanah Merah merupakan batas hutan dengan ladang warga. Itu berarti jalur menuju pos 1 dan seterusnya bakal lebih adem karena melewati hutan. Jalur pun mulai full menanjak dengan sesekali ada bonusnya. Oh iya, di pos ojek tadi kami bertemu dengan 2 pendaki asal Banyumas yang baru pertama kali mendaki Gunung Gede ini. Hebatnya, mereka berdua dalam keadaan puasa. Duh, kebayang gimana beratnya ya. Kami yang gak puasa aja udah mulai sempoyongan gini. Dan di sini harusnya ada warung nih.
tempat warung. Ada lagi kosong. Ini ada tenda. Tendanya juga kosong kan? Jam segini. Sejam 28, 29. Udah 2 kilo. 18.32. Suasananya seperti ini. Ngetrap ini asik. Ntar lagi pos 1 kita. Oke lur, kita sampai di pos 1 sejam 36 menit. Jam 8, 19, 2 kilo, 218, 2 kilo, 18, 1854. Ini dia suasana pos 1, sepi. Ini weekend puasa, weekend minggu pertama puasa, hari Sabtu. Cukup sepi, nggak ada warung juga. Mantep. Pos 1 kita istirahat sebentar. Oke lur, kita jalan lagi. Nih kita tadi istirahat sebentar aja. Jam setengah 9 pas ini. Ini bareng pendaki dari Banyumas ini. Banyumas mah ketuk goreng ya. Mendoan anget tis. Yuk kita jalan lagi pelan-pelan. Dari pos 1 menuju pos 2, treknya belum banyak berubah dengan trek sebelumnya, yaitu trek tanah merah berbatu dengan didominasi akar pepohonan dengan kontur jalan yang terasa lebih menanjak. Bunyi nggak lututnya? Kerengket. Oke, kita sampai di shelter nih. Jam 2, jam 2. 2 jam lebih 2 menit. Ini nih. Istirahat. Lagi. Ya, kita menikmati. Suasananya sepi banget. Ini kita istirahat dulu, taruh carrier sebentar. Ini Mbak Boco lapar dia. Nih, tadi pendaki yang dari Banyumas itu mereka puasa luar biasa. Tapi tadi udah kelihatan loyo. Ya. Sebaiknya jangan dipaksain. Jangan dipaksain naik gunung. Atau kalau memang mau naik gunung jangan dipaksain sampai maghrib. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali ke kita masing-masing lah. Ini suasananya seperti ini lur. Sepi. Dan punten ini yang lagi puasa, mending nontonnya malam aja. Nih, bolu. Kita jalan lagi jam 8.55. Yuk, kita istirahat sebentar barusan. Banyak istirahat karena lebih awal kita jalannya nyantai. Karena ini masih musim hujan, sebelum berangkat melakukan pendakian, kami sempat cek perakiraan cuaca terlebih dulu. Dan menurut prediksi, siang ini bakal hujan. Kalau perhitungannya benar, maka kami harus sudah berada di pos 3 atau pos 4 saat hujan turun. Dan di sini ada warung juga. Nih, jalan dikit dari tadi. Punya di sini tuh terkenal banyak warung. Ada 9 atau berapa ya? Banyak banget. Nih, lapak warung nih. Tapi sekarang nggak ada. Karena puasa. Nih, kita terus naik.
Dan akhirnya sampai kita di Legok Lencah pos 2 jam 24 menit sampai Legok Lencah. Ini ada warung yang tutup. Lihat nih sampahnya nih. Juara, sampahnya juara lur. Itu posnya Legok Lencah, masih cukup sepi. Ini suasananya seperti ini, hening. Dari pos 2 kita lanjut pelan-pelan, nggak istirahat soalnya tadi kita udah istirahat. Mungkin nanti istirahatnya di pos 3. Menuju pos 3 Buntut Lutung, medan yang dilalui hampir sama dengan trek menuju pos 2. Di sepanjang jalur sebenarnya ada beberapa area istirahat dan warung, tapi sejauh ini belum ada satupun warung yang terlihat. Ini itu tupai gede tuh, naik tupainya tuh. Itu bukan tupai kali, itu monyet. Ini tupai, itu monyet tuh. Hei nyet, ada 2 tuh, 1 nyet. Dan ini kita sampai di warung juga, tapi ini warungnya transparan. Sepi. Dari tadi tuh banyak suara cekikian. Kalau kita mau bikin konten horor jadi suara kuntilanak atau suara diketawain orang. Tuh. Tadi banyak tupai sama monyet. Nah, kita jalan lagi yuk. Karena kita bukan konten horor, kita konten jalan-jalan, petualangan. Kita naik terus. Ayo, cemumut. Ini ada warung juga, ini transparan warungnya. Jam segini 3 jam kurang 3 menit. Ini warung lagi, warung kosong. Dikit lagi pos 3. 3 jam 5 menit. Wow, 2100. Kita jalan lagi, istirahat sebentar aja. Jalan lagi. Kita istirahat di pos 3. Menjelang pos 3, trek semakin didominasi tanah dengan akar pohon yang semakin banyak dan licin. Sesekali medan terjal yang mengharuskan kita lebih berjuang ekstra. Dan akhirnya Buntut Lutung pos 3
3.40, 3 jam 40 kita sampai sini. Itu ada warungnya, tenda biru, sepi. Ini suasananya, suasana pos 3. Kita istirahat dulu di sini. Taruh carrier. Cukup luas, bisa buat berapa tenda ini. Cukup sepi lur. Biasanya sih rame banget. Kita istirahat dulu ini. Ini ada 2 pendaki nih dari Cikarang ya. Mas, Cikarangnya mana Mas? Cikarang Delta Mas. Hah? Delta Oh, Delta Mas. Kerja di situ. Kerja. Terus pas libur ya. Pas libur. Mudik nanti. Dik. Asik. Ini cuma berdua. Ini mereka puasa, gila. Fisiknya luar biasa itu. Biasa di luar. Nggak keringetan. Mah ini mah nggak keringetan. Keringetan nih basah. Oh, baca belakangnya. Aku mau udah ngucur. Kita jalan lagi. Nggak tahu ya berapa menit kita istirahat. Sekarang jam 10 lebih 49. Ini dia. Ya. Kok perasaan enteng atasnya ya? Tuh kan. Pura-pura di bawah berat padahal enteng. Sampai pos 3 kagak enteng ya, emang enteng dari bawah. Orang biasa. Perjalanan menuju pos 4 Simpang Maleber bisa dikatakan sebagai jalur terberat sepanjang pendakian Gunung Gede via Putri. Medan yang dilalui banyak akar pepohonan di sepanjang trek dan tidak jarang harus melewati ranting dan pohon tumbang yang menghalangi jalur pendakian. Kontur jalurnya pun relatif lebih terjal dan sangat minim bonus atau trek landai. Ini cacing. Gede cacingnya nih. Lebih gede dari trekking pole. Singkirin aja sana. Si keinjak kepotong itu juga udah kepotong. Kita mertamu. Mereka tuan rumah malah ngebantai. Di jalur pendakian ini tak jarang kita menjumpai cacing berukuran besar, yaitu cacing sonari. Cacing ini termasuk unik karena hanya bisa hidup di ketinggian tertentu. Dan pada malam hari, cacing ini bisa mengeluarkan suara seperti sonar. Sampai warung lagi. Nih, cacing ini. Ada warungnya. Sebelum sampai pos 4, kita akan menemui pos bayangan atau pos Lawang Saketeng. Karena trek berat dan jauh dari pos 3 ke pos 4, maka pos bayangan ini seringkali dijadikan tempat untuk beristirahat. Tuh, ada tumbang. Mantap. Yang atas juga tumbang-tumbang itu. Pohonnya. Lumayan. Gede banget. Tepat sampai Lawang Saketeng jam 5 jam 25 menit, 6 kilo, 2400 mdpl. Luar biasa lur, tuan baik. Sampai Lawang Saketeng pos 5 bayangan, pos bayangan maksudnya. Ini langsung hujan. Dan di sini ada tenda ini. Jadi kita bisa berteduh di sini.
luar biasa. Iya, jam segini nih. Terima kasih Tuhan. Ini suasananya seperti ini. Ini gede banget terpalnya, tendanya. Jadi kita bisa istirahat di sini. Ini terap-terapan. Nah, ini kering, aman banget ini. Pas kita jam makan siang, Lur. Pas hujan. Oke, Lur, kita berangkat lagi jam segini. Jam 1:13. 6 jam 30 menit. Dari Lawang Seketeng kita menuju ke pos 4. Ini langsung kabut. Jadi ternyata bawa jas hujannya cuma satu. Tadi lewat sini aku. Bisa, agak pelan. Jadi saya nggak pakai jas hujan. Semoga nggak jangan hujan lah. Yuk, sampai ke pos 4, ke pos 5. Pos 5 kita bisa berteduh lagi dan kita naik ke sana. Ini mulai terjal. Setelah beristirahat cukup lama di pos Bayangan, kami pun kembali melanjutkan pendakian meski kondisi agak gerimis dan mulai berkabut. Karena istirahat cukup lama, badan pun mulai dingin kembali. Itu sebab langkah dan nafas kami pun terasa lebih berat di awal-awal mulai pendakian. Ditambah lagi karena menggunakan jas hujan, rasanya jadi mudah engap dan terasa gampang capek. Udah nggak hujan, biar nggak ngap, lepas. Habis makan lagi. Dan akhirnya kita sampai di Simpang Maleber pos 4. Segini. Jam 1:48. Kabut tebal. Ini pos 4. Trekking pole-nya patah. Karena masih belum terasa capek setelah istirahat lama di pos Bayangan, maka di pos 4 Simpang Maleber kami tidak istirahat dan memilih untuk terus melanjutkan pendakian menuju pos 5, yaitu alun-alun Surya Kencana Timur. Sebelum ke situ dilihat dulu. Jadi bisa ngira-ngira itu loh. Mantap. Akhirnya jalan landai ini. 7 jam 40 dong. Setengah 3 kurang 6. Kita udah sampai jalan landai. Itu berarti kita udah sampai pintu timur Surya Kencana. Akhirnya kita sudah sampai di sini. Ya mah 7 jam 40 menit sampai sini. Ya, kemarin bantu ojek sama tadi kita berhentinya lama soalnya hujan sama makan kan ada sejam kayaknya. Ini berarti kita
Terus kita menepi di sini nih. Itu Gunung Gedenya kelihatan. Ini hari Minggu weekend, biasanya ini penuh dengan tenda. Sekarang sepi. Setelah melewati hujan semalaman, kami pun bangun agak siangan. Dan karena memperhitungkan waktu, maka kami memutuskan untuk tidak summit ke Puncak Gede dan memilih untuk bersantai menikmati suasana alun-alun Surya Kencana sambil masak ceria untuk sarapan. Sekarang jam 7.43 ini, sambil berjemur. Suasananya seperti ini di Surya Kencana, sepi. Kita mau masak apa ini? Masak steak. Steak, mantap. Dagingnya 2. Kita udah rebus sayuran beku sama kentang, pakai saus sama jamur. Itu harganya berapa ini? Ini sih kemarin harganya 40.000. 40.000. Segini. Ini sekitar 15-an kurang lebih. Itu 15. Ini 11.500. 11.000. Itu apa itu? Ini jamur. Jamur kancing. Bebas sih, bisa pakai bisa enggak. Bisa pakai bisa enggak. Ini sayuran kentang 1 biji, ini mah sedikit. Bisa beli yang udah beku, tinggal dipanasin atau satuan juga bisa. Kira-kira mungkin ya berapa ya, 10-an, nggak nyampe 10.000. Sama kita bawa dimsum buat cemilan, ganjel-ganjel di jalan. Ini harusnya buat sarapan. Tadi mau summit, tapi summit kita mau nyantai aja di Surya Kencana. Jadi ini dimsumnya. Ini bikin gini nih. Oh, ini bikin di rumah ya? Bikin sendiri. Habis berapa kayak gini? Ini udah bisa dapat banyak sih. Nanti ditulis deh itunya habis berapanya. Dagingnya dilap-lap biar kandungan airnya nggak banyak. Pakai tisunya tisu yang handuk ya, biar nggak nempel di daging.
akhirnya udah mateng. Ini steak sama dimsum dan itu sausnya. Mantap. Selamat pagi Lur. Kita mau sarapan. Ini pakai steak sama dimsum. Steak ala gunung. Di gunung tuh apa aja enak, apalagi steak enak, makin enak. Setelah menikmati sarapan sambil berjemur cantik, kami pun segera bersiap-siap untuk turun menuju base camp. Karena menurut prediksi cuaca, pukul 10 pagi akan turun hujan. Dan ternyata benar saja, sekitar pukul 10 lebih hujan turun cukup deras. Beruntung kami sudah sampai di Surya Kencana Timur, dan sudah sempat main drone tepat sebelum hujan turun. Demikian video pendakian kami kali ini ya Lur. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dan selalu support channel kami ini. Tak lupa juga buat yang pertama kali mampir ke channel ini, kami ucapkan selamat datang. Kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan di like, komen, dan subscribe ya. Atau kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan juga tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video-video pendakian berikutnya. Salam sadulur dari kami, pendaki slow dengkul retro. Pokoknya ora mandek, sanajan dengkul wis ndredeg. Bye-bye.